Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita berjumpa lagi pada pembelajaran daring mata pelajaran sejarah Indonesia. Terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapat lindungannya dan selalu kita diperlancar segala sesuatu, terutama pada pembelajaran ini. Marilah kita berdoa, dimulai. Selesai ya. Pada materi yang pembelajaran daring untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu tentang masalah proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah suatu peristiwa penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sejumlah peristiwa penting lainnya mengiringi hingga proklamasi dapat terlaksana. Di antaranya adalah peristiwa itu adalah proses perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Muda Persi Maida. Terlaksananya proklamasi tentu tidak lepas dari suatu perjuangan dan pengorbanan bagi tokoh nasional bangsa ini. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pintu gerbang bagi negara Indonesia yang berdaulat. Setelah proklamasi, tentu bangsa Indonesia memerlukan pemerintahan yang kuat. Akhirnya, melalui proses yang melelahkan, pemerintahan pertama Republik Indonesia terbentuk. Tidak sedikit rintangan. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga kemerdekaan dapat diraih? Sebelum kita menginjak pada pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang, ya, di mana masa ini sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Masa pendudukan Jepang, ya, Jepang berkuasa di Indonesia sejak 8 Maret 1942. Setelah berkuasa, Jepang menelurkan kebijakan, yaitu membubarkan semua organisasi pergerakan yang dibentuk di masa Belanda. Jepang kemudian membentuk organisasi-organisasi yang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Suatu misal, Gerakan 3A, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan pembentukan Chosangi-in. Yang pertama yaitu Gerakan 3A. Pada tanggal 29 Maret 1942, Jepang membentuk Gerakan 3A. Gerakan 3A ini bermakna Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kehadiran Gerakan 3A dipelopori oleh Shimizu Hitoshi, sedangkan kepemimpinannya diserahkan kepada Mr. Samsudin. Gerakan 3A bukan berasal dari gagasan bangsa Indonesia. Gerakan 3A justru merupakan alat untuk melihat hati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas bangsa Indonesia, pada tahun 1943 Gerakan 3A dibubarkan. Gerakan 3A ini dimaksudkan untuk meraih simpati rakyat Indonesia bahwa Jepang datang untuk membebaskan Indonesia. Tujuannya adalah yang pertama membangun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. Yang kedua, mempropagandakan kemenangan Jepang, dan yang ketiga, menanamkan anti Barat, terutama Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Organisasi yang kedua adalah Putra, yang kepanjangannya adalah Pusat Tenaga Rakyat. Putra dibentuk pada tanggal 16 April 1945 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara.
Kehadiran putra dimaksudkan agar para pemimpin putra dapat membujuk rakyat, terutama kaum pergerakan, agar dapat mengabdikan pikiran dan tenaganya demi kepentingan Jepang. Akan tetapi yang terjadi malah kebalikannya. Putra dimanfaatkan oleh para pemimpinnya untuk mempersiapkan rakyat Indonesia secara mental guna menyongsong kemerdekaan. Dengan media massa berupa surat kabar dan radio, para pemimpin putra berkomunikasi dengan rakyat secara lebih leluasa. Oleh karena itu, lambat laun pemerintah Jepang menganggap bahwa putra lebih menguntungkan Indonesia daripada Jepang. Organisasi yang ketiga bentukan Jepang adalah Jawa Hokokai. Setelah tidak puas dengan gerakan 3A dan Putra, pemerintah bentukan Jepang kemudian mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Maret 1944. Alasan pembentukan Jawa Hokokai adalah agar rakyat Indonesia dihimpun tenaganya untuk digalang kebaktiannya sesuai dengan Hoko Seisen atau semangat kebaktian. Kepemimpinan Jawa Hokokai berada di tangan Gunseikan di sebuah daerah dipimpin oleh Shuchokan atau gubernur atau residen. Dalam kegiatannya, Jawa Hokokai merupakan pelaksana pengerahan barang yang berguna bagi kepentingan perang seperti emas, permata, besi, dan lain-lain. Kata kebaktian di dalam Jawa Hokokai ini mengandung arti yang pertama, siap mengorbankan diri. Yang kedua, mempertebal rasa persaudaraan. Yang ketiga, melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokokai mengalami nasib serupa dengan organisasi terdahulu, tidak mendapat sambutan yang diinginkan, terutama di luar Pulau Jawa. Organisasi yang keempat bentukan Jepang adalah pembentukan Chusangi-in atau Badan Pertimbangan Pusat. Didirikan pada tanggal 1 Agustus 1943 yang bertugas memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah-masalah politik. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan 43 anggota yang semuanya berasal dari Indonesia. Chusangi-in merupakan Dewan Pertimbangan Pusat yang berada langsung di bawah Seiko Shikikan. Badan ini bertugas menyampaikan usul dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah militer Jepang mengenai pemerintahan dan politik. Sejak dibentuk, bangsa Indonesia mengharapkan Chusangi-in ini yang merupakan atau serupa dengan Volksraad di zaman Belanda. Tetapi hal ini tidak terlaksana karena adanya campur tangan Shimokyoku atau badan sekretaris khusus yang bertugas menyaring terlebih dahulu hal-hal yang akan diajukan kepada Jepang. Upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Kaiso Kuniaki. Untuk mengambil hati bangsa Indonesia, pada tanggal 19 September 1944, Perdana Menteri Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Kaiso kemudian membentuk suatu badan-badan untuk persiapan kemerdekaan. Di antaranya yang pertama BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki dan merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widodiningrat, sedangkan wakilnya RP Suroso dan Ichi Banyase dari Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang, di antaranya wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, peranakan Belanda, serta ditambah 7 orang lainnya sebagai anggota istimewa dari Jepang.
Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Dalam sidang pembukaan, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat meminta pandangan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka yang akan dibentuk. Ternyata ini ada 3 orang memberikan suatu pandangan mengenai dasar negara Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dalam persidangan yang belum mencapai kata sepakat ya, tentang pembentukan dasar negara, akhirnya BPUPKI membentuk sebuah panitia khusus yang diserai tugas untuk membahas kembali usul-usul dari anggota, baik lisan maupun tertulis. Panitia khusus terdiri dari 9 orang, sehingga yang dikenal dengan nama Panitia 9. Mereka adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Musakar, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan. Dari pertemuan itu telah dihasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter. Di dalam Piagam Jakarta ini tercantum rumusan dasar negara. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Setelah Piagam Jakarta ini berhasil disusun, pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI yang kedua. Jadi panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Sehingga dalam sidangnya pada 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo, ketua merangkap anggota, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. F.P. Singge, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukitman. Dari hasil panitia perancang Undang-Undang Dasar ini dilaporkan dan akhirnya diterima oleh BPUPKI. Kejadian ini merupakan suatu momen sejarah yang sangat penting karena menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang akan dibentuk. Yang kedua adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah berhasil menyusun panitia perancang Undang-Undang Dasar, tugas BPUPKI dianggap selesai, sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Diguruksi Jumbi Inke. Anggota PPKI yang berjumlah 21 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno, tapi keanggotaan ini ditambah 9 orang sehingga seluruhnya berjumlah 30 orang. Berbeda dengan BPUPKI, PPKI terlepas dari pengawasan dan campur tangan pihak Jepang. Pada mulanya PPKI bertugas untuk meneliti dan menjembatani hasil kerja BPUPKI, namun kenyataannya berubah fungsi dan perannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengambil 3 keputusan penting demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya. Jadi keputusan penting ini yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Yang ketiga membentuk komite nasional untuk membantu presiden sebelum DPR MPR terbentuk seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar.
Peristiwa penting di sekitar proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun sebelumnya peristiwa bersejarah itu faktanya beberapa peristiwa telah mendahulunya. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanggilan 3 tokoh Indonesia ke Dalat di Vietnam. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh Indonesia dipanggil ke Dalat atau Vietnam oleh Marsekal Terouji atau Panglima Mandala di seluruh Asia Tenggara. Ketiga tokoh yang dipanggil adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam pertemuan itu, Marsekal Terouji menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang wilayahnya meliputi seluruh bekas Hindia Belanda. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945 ketiga tokoh itu tiba di Jakarta. Mereka tidak tahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu Soekarno dan Hatta didesak pemuda agar memproklamasikan kemerdekaan. Keinginan tersebut ditanggapi oleh kedua tokoh dengan mengatakan bahwa masalah proklamasi kemerdekaan akan dibicarakan dalam PPKI pada tanggal 15 Agustus 1945. Pendapat kedua tokoh tersebut disetujui sehingga terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh para pemuda terhadap Soekarno-Hatta. Peristiwa ini bermula ketika rapat pemuda di malam hari 15 Agustus 1945 di ruang Laboratorium Mikrobiologi Jalan Pegangsaan Timur. Saat itu terjadi suatu rapat yang dihadiri oleh tokoh pemuda seperti Khairul Saleh, Sukarni, Yusuf Kunto, Darwis, Muwardi, Hamdani, dan Wikana. Dalam rapat mengambilkan suatu keputusan mendesak Soekarno Hatta agar memutuskan hubungan dengan Jepang. Darwis dan Wikana kemudian diutus untuk menemui Soekarno dan Hatta, namun Soekarno-Hatta menolak keinginan para pemuda. Akibatnya pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar Jakarta, yaitu di Rengas Dengklok. Tujuannya agar kedua tokoh itu memutuskan hubungan dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dibawa lagi oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Sore harinya datang Mr. Ahmad Subarjo, mereka bermaksud menjemput Soekarno-Hatta. Mr. Ahmad Subarjo memberikan suatu janji dan jaminan kepada para pemuda bahwa bila para pemuda mengizinkan Soekarno-Hatta meninggalkan Rengas Dengklok, maka keesokan harinya 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan. Peristiwa yang ketiga adalah perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Proses perumusan teks proklamasi bangsa Indonesia dilakukan di rumah Tadashi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Tadashi Maeda adalah wakil angkatan laut Jepang yang berkedudukan di wilayah kekuasaan angkatan darat Jepang. Tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan dari pihak Pulang Pemuda turut menyaksikan proses penulisan itu antara BM Dia dan Sudiro, ditambah dengan Soekarni. Jadi pada kesempatan ini para pemuda mengusulkan agar proklamasi diadakan di lapangan Ikada, tetapi Insinyur Soekarno menyarankan agar upacara sebaiknya diadakan di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saran dari Insinyur Soekarno ini pun disetujui oleh bersama. Yang keempat adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, orang yang bertugas sebagai komandan upacara yaitu Latif Jenderal Ningrat. Bendera merah putih yang berkibar dijatuh oleh Ibu Fatmawati. Meskipun peristiwa besar, upacara dilaksanakan secara sederhana dengan urutan atau susunan acaranya adalah yang pertama pembacaan teks proklamasi, kedua pengibaran bendera merah putih, yang ketiga sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi, kemudian peristiwa proklamasi kemerdekaan mempunyai makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia.
Jadi proklamasi merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia selama berabad-abad dalam mengusir kaum penjajah. Proklamasi juga merupakan jembatan emas yang dilalui bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan demi mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembentukan pemerintahan Indonesia. Sehari setelah proklamasi 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang ini, PPKI berhasil menetapkan beberapa keputusan penting. Keputusan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi berlangsungnya penyelenggaraan negara. Yang pertama, penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang itu telah disepakati beberapa perubahan antara lain mengenai sila pertama yang sebelumnya berbunyi berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, berubah menjadi berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, penetapan presiden dan wakil presiden. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Bab 3, Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar sidang memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Usul ini pun diterima dan secara aklamasi oleh sidang. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai DPR dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1945 dengan anggota sebanyak 136 orang. Yang keempat, pembentukan departemen dan penunjukan menteri-menteri. Sebagai realisasi dari hasil keputusan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 tentang pembentukan 12 kementerian dan pembagian wilayah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi, maka pada tanggal 2 September 1946 dibentuklah komite atau Kabinet RI pertama dan 8 provinsi dalam negara Republik Indonesia. Yang kelima, pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi. Selain departemen yang dibentuk masing-masing dengan menterinya, dilakukan pula pembagian wilayah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi. Yang keenam, pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur pembentukan lembaga pemerintahan daerah seperti Komite Nasional di tingkat Kepresidenan, Kota Otonomi, dan Kabupaten. Selain itu, pada tanggal 10 Juli 1948, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur tentang kedudukan DPRD, kepala daerah, dan anggota DPD. Yang ketujuh, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden mengajukan agar anggota-anggota bekas Petahana, Kebo, dan lain-lain bergabung dan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Anjuran ini segera diwujudkan. Mr. Kasman Singodimedjo sebagai bekas Doidanko Jakarta terpilih sebagai ketua. Namun karena ia diangkat sebagai anggota KNIP, maka Mr. Kasman digantikan oleh Kafrawi atau bekas Doidanko Sukabumi. Yang kedelapan, terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden mengeluarkan maklumat pemerintahan mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jadi pada tanggal 16 1945, pemerintah kembali mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi atau tokoh peta menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Supriyadi ternyata tidak hadir dalam mengemban tugas. Kolonel Sudirman kemudian terpilih sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berganti menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 3 Juni 1947 hingga sekarang. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran daring untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dengan materi proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Sebelum
pembelajaran ini diakhiri, terlebih dahulu kalian bisa melihat tugasnya, yaitu menjawab pertanyaan berikut yang ada di bawah ini ya, dengan singkat dan benar. Yang pertama, sebut dan jelaskan secara singkat apa yang kamu ketahui tentang gerakan 3A. Yang kedua, jelaskan secara singkat proses jatuhnya Indonesia ke tangan militer Jepang. Yang ketiga, sebutkan 3 keputusan yang diambil dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang keempat, jelaskan secara singkat proses perumusan teks proklamasi. Dan yang kelima, jelaskan secara singkat proses perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Jangan lupa jawabannya ditulis di kertas folio bergaris ya. Batas maksimum pengumpulannya adalah hari Rabu tanggal 25 November 1945. Sekian pembelajaran daring ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.